Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Samsir Syagian, yang dimana membahas sebuah topik atau persoalan mengenai hukum. Oke, kali ini dalam persoalan kali itu yaitu menjawab suatu persoalan yang dimana ini memenuhi tugas, yaitu ujian akhir semester. Oke, yang pertama perkenalkan, nama saya Samsir Syagian, tentunya NIM 2005 10153, dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Arif Rahman SHMH. Tanpa bertele-tele, di sini saya akan menjawab 6 persoalan tersebut sekaligus dengan jawabannya. Yang pertama yaitu soalnya, ciptaan seperti apakah yang tidak dapat didaftarkan hak ciptanya? Jelaskan dasar dan solusinya atas persoalan tersebut. Oke, di sini pada dasarnya hak cipta lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Ini berarti untuk melakukan penuntutan atau gugatan kepada pihak yang dianggap melanggar hak cipta, si pencipta tidak diperlukan suatu pendaftaran atau pencatatan cipta terlebih dahulu. Kemudian hak cipta logo atau sebuah tanda pembeda yang dimana kemudian akan digunakan sebagai sebuah merek adalah sebuah hal yang dimana kemudian tidak dapat dilakukan pendaftaran. Hal tersebut kemudian masuk ke dalam sebuah ketentuan yang dimana telah diatur dalam sebuah undang-undang yang dimana kemudian lebih dikenal dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang dimana terdapat dalam pasal 65 berisi tentang dalam melakukan pencatatan dari ciptaan kemudian tidak akan dapat dimasukkan ke dalam sebuah hak cipta, seperti dalam hal ini adalah sebuah seni lukis yang dimana termasuk dalam hal ini adalah logo dan sebuah tanda pembeda antara yang satu dengan yang lain. Kemudian apabila ingin logo yang telah dibuat tersebut dilindungi, maka logo maupun tanda pembeda tersebut kemudian akan dapat didaftarkan sebagai sebuah merek. Dikarenakan hal ini tersebut maka kita akan dapat menjaga logo kita dari pencurian logo yang dimana akhir-akhir ini marak dilakukan oleh seluruh kalangan. Kemudian soal nomor 2, bagaimana cara untuk menghargai hak atas kekayaan intelektual di dalam sistem hukum Indonesia? Oke, di sini saya menjawab, cara menghargai kekayaan intelektual di era digital yakni mencantumkan kredit pencipta karya, meminta izin pada pemilik hak cipta, hindari mengubah isi karya orang lain, dan membagikanlah hasil bila mendapatkan keuntungan dari karya orang lain. Di Indonesia sendiri sudah memiliki payung hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual seperti warganya, yaitu termasuk juga para pekerja kerajinan tradisional. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta misalnya merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi para pekerja kreatif terhadap karya yang mereka buat. Kemudian soal yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya tersebut atau budaya tradisional tersebut? Kaitkan persoalan dan penyeludupan kekayaan hayati alam Indonesia banyak yang diseludupkan dengan alasan penelitian dan riset ilmiah. Di sini saya menjawab bahwasanya sumber daya genetik yang selanjutnya disingkat S3 adalah material tumbuhan, binatang atau jasad renik yang mengandung unit-unit berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur rumpun atau spesies baru. Ekspresi budaya tradisional merupakan cara hidup bangsa Indonesia yang mengerjakan tradisi, kearifan, nilai-nilai pengetahuan komunal dikemas dan diturunkan kepada anak cucu melalui hikayat, legenda, kesenian, dan upacara berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia.
10 tahun terakhir sebanyak 26.000 terenggiling dari Indonesia diseludupkan ke Tiongkok. Penyeludupan dilakukan dengan modus jalur laut kargo melalui pelabuhan-pelabuhan kecil tujuan utama ke Tiongkok yang sebagaimana besar transit ke Malaysia. Kemudian permintaan sisik dan daging terenggiling tinggi sebab di masyarakat Tiongkok ada kepercayaan terenggiling dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, meningkatkan vitalitas tubuh, padahal hingga kini belum ada penelitian ilmiah yang bisa membuktikan hal tersebut. Soal nomor 4. Apa bedanya antara merek, paten, dan hak cipta dilakukan dari sudut pandang masa berlaku, cara memperoleh atau perolehan, dan cara peralihannya masing-masing. Di sini saya menjawab hak cipta. Cipta adalah hak eksklusif pencipta terhadap suatu ciptaannya yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak ini berlaku bagi ciptaan yang sudah maupun belum diterbitkan. Dengan kata lain, setelah pencipta membuat ciptaannya, hak cipta akan didapatkan secara otomatis. Pencipta tidak perlu mendaftarkannya ke lembaga apapun. Hak yang satu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Terdapat dua jenis hak dalam cipta, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat pada pencipta dan berlaku permanen. Sementara itu, hak ekonomi dapat dialihkan. Masa berlakunya berbeda tergantung jenis ciptaan itu sendiri. Tujuannya salah satunya perbedaan berdasar atau hak cipta, hak paten, dan hak merek adalah tujuannya. Tujuan dari hak cipta adalah menentukan siapa yang berhak mendapatkan keuntungan dari ciptaannya. Hal itu tentu saja dilakukan oleh pencipta. Kemudian masa berlakunya. Hak moral dan hak ekonomi memiliki masa berlaku yang berbeda. Hak moral berlaku selamanya. Sementara itu, hak ekonomi atas setiap ciptaan bisa saja berbeda. Glynn mengambil contoh untuk ciptaan buku, lagu, drama, dan peta. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta untuk berbagai penciptaan tersebut berlaku selama hidup pencipta. Jika pencipta meninggal, hak cipta akan terus berlaku selama 70 tahun setelah pencipta meninggal, terhitung mulai 1 Januari tahun berikutnya. Hak paten adalah hak eksklusif. Hak paten adalah hak eksklusif inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Jadi, dengan adanya hak paten, temuan penemu sudah resmi diakui. Ada dua ruang lingkup perlindungan paten, yaitu paten dan paten sederhana. Paten diberi untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara itu, paten sederhana diberi untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang ada dan dapat diterapkan dalam industri. Kemudian hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Dengan adanya hak ini, pemilik merek bisa menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Namun, apa definisi merek itu sendiri? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, hak merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram. Kemudian nomor 5. Bagaimana penyelesaian hukum jika ada seseorang karyawan sebuah perusahaan franchise
yang mengetahui rahasia dagang sebuah produk di mana ia bekerja, lalu kemudian ia menjual produk yang sama setelah berhenti bekerja di perusahaan tersebut. Menurut ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, rahasia perusahaan adalah informasi tentang kegiatan usaha pelaku usaha yang diklarifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi ataupun bisnis mempunyai nilai ekonomi karena menggunakan dalam kegiatan usaha dan juga kerahasiaan oleh pemilik rahasia dagang. Adapun unsur rahasia perusahaan yang dimana adalah segala informasi kegiatan usaha yang bersifat rahasia untuk kegiatan usaha menunjukkan bahwa pemilik informasi dapat dianggap sebagai rahasia perusahaan adalah pelaku usaha karena ia menjalankan kegiatan usaha, dengan kata lain ada perusahaannya. Hal ini berbeda dari pengertian rahasia dagang karena dalam konteks rahasia dagang tidak harus dan tidak selalu bahwa pemilik rahasia dagang melakukan kegiatan usaha untuk menjalankan hak-haknya yang lahir dari kepemilikannya atas rahasia dagang tersebut. Kemudian rahasia perusahaan dengan rahasia dagang dapat dikatakan identik sepanjang hal tersebut mengandung nilai ekonomis, sehingga apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan, pihak perusahaan dapat melaporkan tindakan tersebut sebagai suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Junto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yaitu Pasal 17 yang berisi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 300 juta. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan delik aduan. Delik ini di atas merupakan suatu delik aduan di mana pihak perusahaan harus melakukan pengaduan terlebih dahulu agar tindak tersebut dapat diproses. Selain pengaduan sebagaimana diuraikan, perusahaan juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Junto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang mengatur bahwa pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja tanpa hak melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa gugatan ganti rugi atau pemberhentian semua perbuatan sebagaimana Pasal 4 tersebut. Kemudian yang terakhir, yakni membahas tentang jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawab kesimpulan hal tersebut. Jadi di sini saya memberikan ringkasan dari paper saya, yaitu hak kekayaan intelektual atau haki adalah pengakuan hukum yang memberikan pemegang haki mengatur penggunaan gagasan dan ekspresi yang diciptakan dalam jangka waktu tertentu. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atau vonis yang diberikan oleh pengadilan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599. Hal ini karena kurangnya penegakan sanksi hukum terhadap tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Tindak pidana memberikan efek jerah atau tidak memberatkan bagi terdakwa sehingga akan menimbulkan pelaku hak cipta yang baru. Oke, sekianlah hasil dari penyampaian presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.